Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romandani Naya Bagusma Kurnia Jayanti. Saya guru mapel bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Jaganan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berikut adalah tugas saya untuk modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk demonstrasi kontekstual dengan fasilitator Ibu Tri Yuli S dan kemudian PP Idul Hayati. Selamat menyaksikan. Video ini adalah komik video dengan judul permasalahan di kelas Budani. Budani adalah seorang guru di SMA Jaya. Dia terlihat murung, terdiam setelah keluar dari kelasnya. Kenapa anak-anak tadi kurang bersemangat pada jam pembelajaran ya? Selamat pagi Budani. Kok saya amati dari tadi Budani terlihat murung, seperti bingung. Ada apa, Bu? Mungkin saya bisa membantu? Pagi juga, Bu Yanti. Memang betul, Bu. Saya sedang berpikir, kenapa ya tadi anak-anak itu terlihat kurang antusias? Apa ada yang salah dalam pembelajaran saya tadi? Mohon maaf, kalau boleh saya tahu seperti apa tadi situasi di kelas, Bu? Tadi saya melihat kalau beberapa siswa hanya diam saja, tidak merespon sama sekali. Tapi yang lainnya cepat merespon dan menangkap materi yang saya berikan, Bu. Oh, begitu. Dan Bu, ada siswa yang aktif sekali dan suka sekali untuk bergerak dan berbicara. Wah, luar biasa sekali ya siswanya. Oh, kok luar biasa, Bu? Ini justru yang membuat saya bingung dalam mengajar. Harusnya Bu Deni senang dan bersyukur bisa memiliki kelas yang mempunyai karakter yang sangat beragam. Jadi, Bu Deni mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai macam potensi siswa, Bu. Saya belum mengerti maksud Bu Yanti. Bu Deni masih ingat kan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Yang saya ingat hanya tentang asas pendidikan, Bu Deni. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Asas tersebut bermakna guru itu harus mampu menjadi suri tauladan bagi siswa, mampu membangkitkan semangat, serta memberikan dorongan kepada siswa kita. Betul. Nah, itu Bu Deni tahu. Tapi, jangan lupa ya Bu, sejatinya pendidikan itu memberikan tuntunan, Bu. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Bisa dijelaskan? Jadi begini Bu, kita sebagai seorang guru harus menuntun siswa untuk bisa berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing, Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu layaknya petani yang sedang menanam jagung. Anak-anak diibaratkan sebagai bulir-bulir jagung. Jika biji jagung ditanam di tempat yang subur, mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun kualitasnya kurang baik, maka akan dapat tumbuh dengan baik karena diperhatikan dan dirawat dengan tangan dingin Pak Tani, pun berlaku sebaliknya juga. Menurut Dr. Iwan Syahril, PhD, peserta didik itu ibarat planet-planet dalam susunan tata surya, di mana setiap planet memiliki karakternya masing-masing dan mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Misalnya, Jupiter berevolusi paling cepat sementara Neptunus paling lambat. Akan tetapi, planet-planet tersebut tetap bergerak dan tidak pernah berhenti. Begitupun dengan siswa. Dengan kata lain, Bu, kita biarkan saja mereka berkembang sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing,
tanpa terlalu mengintervensi pada kodrat tersebut. Biarkan mereka menjadi manusia yang merdeka, tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain juga, Bu. Lalu, bagaimana cara yang bisa kita lakukan, Bu? Kalau saya, Bu, sebelum memulai pembelajaran, selalu saya sempatkan untuk melakukan asesmen diagnostis tes di awal. Kalau boleh tahu, untuk apa tujuannya, Bu? Tujuannya supaya saya dapat memetakan kemampuan awal anak dalam pelajaran. Di samping itu, juga bisa untuk mengetahui gaya belajar apa yang sesuai untuk mereka. Alhamdulillah, saya dapat ilmu baru yang sangat bermanfaat, Bu Yanti. Dari hasil analisis itu, saya berharap bisa memberikan tuntunan yang baik dan sesuai dengan pribadi masing-masing anak dalam proses pembelajarannya. Begitu, Bu. Syukurlah, Bu. Sama-sama masih belajar juga. Lalu, untuk pembelajarannya bagaimana, Bu? Di kelas, saya menggunakan bermacam-macam sumber belajar. Sedangkan untuk model pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran yang kooperatif, misalnya PBL, PJBL, atau Discovery Learning. Saya juga menerapkan pendekatan TPEC seperti menggunakan video, animasi, kuis, dan games. Sering juga saya meminta anak untuk membuat tugasnya secara berdiferensiasi, bisa berupa vlog, video TikTok, atau sejenisnya. Jadi, pembelajaran yang dilakukan Bu Yanti ini sangat bervariasi ya. Oh iya, Bu. Apa tidak bermasalah kalau memberikan tugas anak dan menggunakan aplikasi TikTok? Tidak ada masalah, Bu. Kita sebagai seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman. Seorang guru harus menyesuaikan dengan zamannya siswa, sehingga mereka juga nantinya mempunyai keahlian yang memang dibutuhkan pada zamannya mereka juga. Tapi harus ingat, kita sebagai seorang guru harus tetap mengarahkan dan mengingatkan anak untuk tetap berlaku sesuai dengan kebudayaan di daerah sini ya, Bu. Ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Boleh tidak, Bu, saya lihat salah satu tugas TikTok anak seperti yang Ibu maksud tadi? Tapi harus ingat, kita sebagai seorang guru harus tetap mengarahkan dan mengingatkan anak untuk tetap berlaku sesuai dengan kebudayaan. Boleh, sebentar saya carikan. Ini, Bu. Bagus ya, Bu, ternyata TikTok bisa dimanfaatkan sebagai media pengerjaan tugas. Betul, Bu Dani. Ini juga upaya kita untuk membentuk budi pekerti anak yang sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan zaman. Anak bisa belajar dengan senang dan tidak bosan, dan mereka bisa berekspresi tapi tetap ada aturannya. Jadi, pembelajaran bisa berpusat ke anak itu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, langkah konkretnya dalam kelas bagaimana, Bu? Kita bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, sekaligus mendorong siswa kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaboratif. Karena muara akhir pendidikan itu adalah perubahan budi pekerti anak-anak, Bu, dan menggunakan teknologi sebagai pendukung pembelajaran kita ya, Bu. Untuk media dan tugas ya, Bu. Benar, Bu, agar murid merdeka dalam belajar. Alhamdulillah, saya senang dapat sharing dengan Bu Yanti. Terima kasih banyak untuk sharingnya ya, Bu. Nanti saya akan terapkan di kelas. Sama-sama, Bu Dani. Alhamdulillah.
Nanti sering-sering kita melakukan refleksi dan berkolaborasi dalam belajar ya, Bu. Demikian tugas yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.